Senyori senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, ini buat penonton Johnny my friend kayaknya udah pada mulai bosen kalau misalkan nontonnya videonya Alphard lagi, Alfa atau Velfire, atau mungkin Innova, atau mungkin Fortuner ya. Karena gue melihat tren view-nya udah mulai kurang. Tapi semenjak gue udah mulai gonta-ganti, kayak bikin kemarin Ford Ranger om ya. Nah, terus kita bikin VW, kita bikin beberapa merek-merek lainnya, ternyata pada happy kan. Nah, kita akan membahas salah satu bukan SUV, ini MPV yang mungkin sering dibilang kalau mobil ini adalah mobil Robocop ya. Kalau kata Om Dimas juga kayak Robocop ya. Karena mulai dari tampangnya dan juga futuristiknya tuh membuat mobil ini tuh kayak wow. Ini sesuatu yang baru bro, apalagi untuk di tahun 2021 ini desain dari family car belum ada yang bisa menandingi sefuturistik ini. Tapi kalau masalah model itu semua selera. Karena gue pribadi menyukai model Alphard Transformer yang 2021. Sedangkan Om Dimas lebih suka dengan Hyundai Staria. Oke, kita akan bahas lebih dalam dulu sebelum kita bahas lebih di bagian mesin. Mesin ini menggunakan 2200 cc diesel, makanya dia ada logo 2.2D di belakang. Dimana kita tahu mulai dari logo, grill depan, aksen spion, dan juga kecanggihan dia itu kita begitu deket ke sini om, spionnya udah ngebuka om. Jadi auto foldingnya nggak perlu dipencet dari remote, dia udah langsung auto folding. Nah, yang tadi gua ngomong, mulai dari emblem 2,2D, spion, clear background dari velg, terus dia punya list-list di depan, itu semuanya bukan warna black chrome lagi om, tapi apa om namanya om? Bronze chrome. Karena ini bronze ini sangat boleh dikatakan belum pernah ada yang pakai. Jadi ini Hyundai memasuki warna bronze chrome ini menurut gua salah satu terobosan yang bagus untuk modifikasi juga ya kayaknya om ya. Betul. Kayaknya sih bakalan lucu juga, jadi tergantung dari modelnya sih. Tapi kalau misalnya kayak Fortuner VNT lo pakai bronze chrome, ya nggak cocok bos, iya kan? Nah, tuh, ini emblem 2.2D-nya di sini dan juga lambang Hyundai-nya ini bronze chrome. Dan di sini ada aksen Staria yang membuat kacanya tuh terlihat gede banget karena logo menjadi satu dengan si kaca. Iya. Tapi kalau kita ngelihat begini, tinggi pintu ini 195 cm alias ini sebenarnya masih bisa masuk di tol dalam kota yang ada palangnya. Nah, yang kedua dia punya panjang, lebih panjang 30 cm kurang lebihnya dari si Alphard atau Velfire yang segenerasi dengan dia, ANH 30. Jadi kalau 30 cm mungkin sejengkal om ya? 2 jengkal lah. Hampir 2 jengkal. Ya, kurang lebih segitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika memakai mobil ini ingin buka bagasi, kita harus lihat ada mobil apa di sana, karena kayaknya sih mungkin dia lebih jauh. Daya bukanya tuh lebih jauh tuh om. Tuh, lihat. Oh iya loh. Ya kan? Iya. Karena ini atap panjang. Yang seharusnya kalau kata Om Fitra itu dia harusnya bagasinya itu dibagi menjadi dua antara pintu dan kaca lagi kayak model CR-V lama om. Nah, dia bisa dibuka atas bawah. Terus tunggu, ntar lo, kita mau lihat belakang. Nah, kalau untuk bagian kabin, ini di depan legroom dengan jarak normal, ini masih bisa naruh koper kabin. Jadi kalau boleh gua katakan, bagasi dari Hyundai Staria ini menang daripada si Alphard dan juga Velfire, oke? Nah, yang ketiga kita lihat kabur. Kalau kita ngelihat dari bodi yang besar ini, sebenarnya mobil ini chassisnya itu diperuntukkan untuk mobil niaga. Jadi beda dengan Alphard ataupun Nissan Elgrand, dia orang udah pakai chassis, memang chassis untuk mobil premium MPV. Tapi kalau dia menggunakan basis jadi sebenarnya Staria ini jadi ada yang kayak blind fan seperti Hyundai H1 om. Jadi ini mobil sebenarnya peruntukannya itu untuk niaga, tapi dibikin lebih mewah dengan tipe Hyundai Staria Signature ini. Nah, yang masuk ke Indonesia itu ada dua. Jadi yang 7 seater dan juga 9 seater. Yang kita lagi lihat sekarang ini 7 seater, di mana 7 seater itu lebih mewah daripada 9 seater. Namun rumornya di Indonesia itu lebih laku yang 9 seater karena 9 seater itu bisa muat lebih daripada yang biasa dibawa Alphard. Jadi orang-orang tuh senang. Jadi mungkin karena dimensi mobil ini lebih gede, di belakang bisa 4, di tengah 4, di depan 2. So, kita bisa sebut itu 10 seater John. Karena orang Indonesia itu suka pergi rame-rame. Kalau naik Alphard itu mentok hanya bertujuh. 3 di paling belakang, 2 di tengah, 2 di depan. Nah, artinya kan kalau lu punya orang anggota keluarga misalkan 8 atau 9, lu naik satu Alphard nggak muat. Lu bawa 2 mobil, sepi. Karena orang Indonesia biasalah.
Kita tahu apalagi tinggal di Jakarta, macet, pengennya ngerumpi di mobil kan Om? Iya benar. Nah, biasanya mobil gede itu cocok, apalagi kalau kita ada duit ya, maksudnya beli mobil yang nyaman, karena waktu di dalam mobil itu tuh bisa menjadi waktu quality time kita, ya kan? Bisa aja mungkin kita suami istri pergi ngantor, cuman kantornya berbeda, hanya saja tujuannya sama, misalkan tinggalnya di Depok atau di Cibubur, kantor kita di Jakarta. Ya itu kan berarti setiap hari lu punya waktu pulang pergi misalkan 2 jam, ya kan? Berarti 2 jam quality time tuh berdua sama istri tuh, ya kan? Karena kan kalau menurut hukum kita kan nggak boleh main handphone kan Om sambil nyetir kan? Artinya lo harus ngobrol dong sama bini lo, kalau nggak lo garing dong. Nah itu bisa menjadi satu quality time juga kan? Oke, kita balik ke mobil ini, kita lihat di bagian interiornya nih. Ini remote-nya futuristik banget. Kita lihat ini, iya. Ada yang berbeda dengan Alphard dan Velfire. Kacanya ini tidak bisa dibuka. Bukan power window ke bawah, tetapi ini kaca manual seperti sejenis Hi-S yang bisa dibuka manual dari sini. Di sini udah buat buka tutupnya. Yang depan untuk kunci ya. Nah, ini kita lihat di bagian plafon ini ada moonroof. Kebalik sama Alphard dan Velfire. Alphard dan Velfire itu yang bisa dibuka hanya tengah, depan hanya sebagai moonroof bisa diangkat pakai manual. Tetapi di Hyundai Staria ini berbeda karena sunroof di bagian depan ini bisa dibuka, tetapi yang tengah ini hanya sebagai glass roof aja, tidak bisa dibuka ke belakang maupun ke depan. Jadi yang otomatis dari glass roof yang tengah ini adalah tirai untuk penutupnya itu bisa nggak perlu ditarik ke yang depan masih manual. Nah kita lihat dari jok. Jujur sih ya, kalau lu nggak bisa bandingin Alphard tipe G ke atas dengan jok Hyundai Staria Om. Kenapa? Dia nggak ada mewahnya di bagian sininya itu hilang Om. Dengan ininya tuh terlalu kelihatan, ya kan? Sayang dia harusnya mungkin modalin sedikit lagi dibikin lebih mewah ke bawah gini kan cakep ya kayak Alphard ya. Jadi bener-bener pilot seat, jadi dia lebih mantap gitu kan. Nah tetapi ketika kita lihat ke bagian depan sini, Alphard Velfire kalah jauh John, karena dia bagian legroomnya ini sangat-sangat gede. Ini kita lihat, ini gede banget tuh. Ini kita duduk begini aja. Ini kakinya masih bisa diatur secara otomatis. Nah, ini salah satu keunggulan daripada bangku pilot seatnya si Alphard Velfire. Di bagian pantatnya bisa diturun naikin Om. Tuh. Jadi kita bisa bener-bener full sleep. Kalau kita tidurin semua ininya nih jok. Oh, mentok segini Om. Oke. Jangan deh, ntar gue makin pengen tidur. Nah, ini karpetnya juga udah di-upgrade. Oh iya, by the way, di tengah video ini gue mau ngomong kalau mobil ini mau dijual karena ownernya nggak memperhitungkan dengan di rumah. Jadi dia nggak masuk mobilnya ke rumah dia. Jadi kalau kalian beli yang unit ini dari Eurohouse, kalian nggak usah takut nggak akan masuk. Karena sebelum kalian membeli mobil ini pun kita bisa show unit di rumah. Sehingga mobil itu kita pasin dulu masuk nggak. Karena memang ukuran ini, mobil ini abnormal ya. Oke, di bagian sini ada cup holder. Cuman kayaknya agak susah ya. Kita misalkan dari sini ke sini agak jauh gitu, mager kan. Udah gitu di bagian sini ada USB port, 2 di depan dan 2 di belakang. Lubang AC-nya yang membuat mobil ini hilang eksep mewahnya. Kayak lubang AC Hi-S Om ya. Ini doang. Padahal dari bahan plafon ini dia menang dari Alphard Velfire karena dia menggunakan bahan suede Alcantara. Nah, untuk pengaturan climate belakang ada di sebelah kanan. Jadi kalau kita misalkan pakai supir, kita duduk di sini, mau nyalain harus dari depan ya. Kayaknya dari sini nggak bisa kan, males ya. Jadi itu salah satunya. Nah, terus yang unik lagi dari Hyundai Staria ini, untuk menutup pintu ada di sebelah sini tombolnya. Nah, untuk buka sebenarnya bisa dari sini dan dari sini. Jadi bisa 2 versi. Terus di bagian sini ada tweeter dari Bose. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan audio kelas Wahid, yaitu Bose di semua speakernya. Dan udah pasti biasanya kalau speakernya udah Bose, amplifier di dalamnya juga menggunakan Bose. Nah, di bagian sini ini agak unik, kita bisa naruh tangan di sini, jadi dia nggak ada armrest lagi. Emang kayaknya di sebelah kanan juga nggak ada armrest sih. Nah, ini kita bisa taruh handphone ya Om. Tuh, ya kan? Ini buat naruh kunci masih bisa. Luas ya Om ya? Ini kalau lu punya anak kecil sih senang karena dia dari sini nih
legroom yang di bagian depan nih lega, udah gitu tidak ada tuas transmisi. Hanya saja menurut gue yang membuat mobil ini terkesan teknologinya ya, maaf ya, ini opini gua, sama dengan mobil-mobil 200-300 jutaan adalah letak dari head unit model begini ini lagi ngetren di mobil yang kelasnya 200-300 jutaan. Nah, lalu yang kayak model speedometer berdirinya itu terlalu tegak menurut gua, atau enggak mungkin dimodalin sedikit Om. Misalkan kalau lagi mesinnya mati, dia turun ngelipet ke bawah. Nah, ya kan, begitu dinyalain dia ngelipet ke atas. Itu kan fitur simple yang membuat when you enter the futuristic car like this, ekspektasi lu pasti akan tinggi tentang interiornya. Nah, makanya ada beberapa yang kayak gini nih, harusnya tidak ada lagi nih tombol model puter gini kan. Padahal di bagian knob dia punya pengaturan lampu dan wiper tuh udah bagus, udah model diamond gitu. Jadi begitu ngeliat ini kok kayaknya kesannya jadi tua gitu kan. Kalau nggak lo bikin apa kayak kursornya satu gitu kan. Ininya udah padahal udah touchscreen. Itunya malah nggak ini. Ya kan? Oke, ke bagian depan. Tadi kita belum selesai membahas mesinnya. Ini mesin 2200 diesel dan sudah ada beberapa tuner diesel yang bisa ngericun mesin ini agar torsinya juga lebih naik lagi. Kalau kita comparison, tenaga dia 2200 diesel dengan Alphard yang 2500 cc bensin. Tenaganya hampir sama dan bahkan torsi dia lebih gede karena torsi dia itu sekitar 360 Nm atau 460 gitu. Saya agak-agak lupa, coba ntar dikoreksi di komentar. Nah, di bagian lampu ini ada beberapa, bukan beberapa nih, banyak sekali proyektor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti 12 lampu kiri dan kanan. Lalu dia mempunyai banyak sensor yang akan kita lihat dan keunikan dari setiap sensor mobil ini kita akan coba sekalian test drive. Sebelum test drive kita lihat nih lampunya nih Om. LED-nya. Cakep ya. Ini Robocop deh pokoknya ya. Oke yuk Om, jalan yuk. Wow, gue tidak pernah berpikir dari dulu mobil Korea bisa bikin mobil sebagus ini sekarang. Karena kita tahu di mobil Korea itu sebenarnya sempat terkenal di awal-awal milenium. Di tahun 2000 sampai 2001 itu dulu namanya kalau nggak salah ya Gaikindo ya. Jadi itu debut pertamanya Kia Carnival dan juga Hyundai Trajet, Hyundai Matrix, Kia Carens. Nah itu cikal bakal dari mobil Korea di Indonesia. Banyak orang berbondong-bondong membeli. Jadi mereka beli, tapi ketika seiring berjalannya waktu 2005-2006 gitu, banyak mobil bekasnya itu harganya anjlok sekali karena mungkin salah satunya adalah ringkih, yang kedua bengkel-bengkel resminya juga belum terlalu banyak. Jadi banyak orang yang begitu 2005 sampai 2010 atau 2012 itu Hyundai dan Kia menurut gue itu mempunyai trust issue sama masyarakat Indonesia. Jadi sama masyarakat Indonesia itu mereka tuh kayak agak sedikit kapok begitu dengar merek Korea, mereka agak takut. Jadi makanya di tahun-tahun segitu tuh penjualan mobil Korea itu tidak banyak. Nah, tetapi belakangan ini semenjak K-pop juga terkenal, berarti kan Korea mulai dikenal. Mereka mulai gencar untuk membuat teknologi-teknologi baru. Jadi mulai dari Hyundai Santa Fe 2013-an tuh udah mulai Hyundai itu menunjukkan giginya. Terus Kia juga masukin mobil-mobil yang lebih baru lagi. Sehingga sekarang kita lihat nih Hyundai ada di sini 2021, lu naik di mobil yang desainnya mungkin lu tidak akan pernah berpikir dalam waktu 5 tahun ke depan untuk membuat mobil dengan desain seperti ini. Jadi boleh dikatakan dia bisa menjadi salah satu pencetus mobil-mobil dengan desain masa depan Om. Nah begitu kita ngeliat setirnya pun lu berasa bahwa mobil Eropa karena dia bagian aksen silvernya ini tidak terlalu shiny ya, jadi kelihatannya mewah. Ya, hanya saja ini yang gue bilang nih, gue cengin lagi deh ininya nih dua nih pentilnya. Oke, nah ini ada kompartemen juga di sini ngumpet.
Jadi ada double compartment, di sini bisa naruh handphone, di sini juga. Dia punya speedometer ini digital. Terus kita kalau lihat dia punya send, kita send, dia akan berubah menjadi kamera kalau kita send kanan. Nah, kalau kita send ke kiri, dia akan berubah kamera yang sebelah kiri. Lo nggak tahu kan tuh tadi, Om? Tahu ya. Nah, terus udah gitu yang unik dari mobil ini adalah velg dan bannya punya tekanan udara yang sangat amat tinggi. Jadi kalau menurut dari panduan dari mobil ini di pintu itu harusnya anginnya 57 PSI, sedangkan kita biasanya naik Fortuner aja 32 sampai 34 aja udah enak. Ini 57 PSI, kalian bayangin aja John, ya kan? Nah, terus yang bagus lagi dari mobil ini kameranya tuh bener-bener banyak. Ini kita lihat belakang. Ini belakang, samping. Nah, ini kita bisa lihat semuanya, kamera 360-nya. Ini transmisi yang gue bilang cukup unik dibandingkan mobil-mobil lain. Dari P bisa langsung ke D. Tapi kalau kita lihat, walaupun kita pencet ke D, lampu merah ini tidak langsung loncat ke D, tetapi dia seret gitu, turun ke bawah. Mungkin kalau Om Dimas slow motion bisa kali ya. Nyariin lo kerjaan aja, John. Electric parking brake-nya ada di sebelah mana nih, Om? Oh, ini dia. Oke, electric parking brake-nya dimatiin dulu. Seat belt. Mari kita rasakan sensasi diesel 2200, Om. Kayak supir sih, Om ya. Enggak ya? Tapi posisi nyetirnya sih enak, Om ya. Kita nggak berasa bawa mobil gede. Dan juga kalau orang yang senang naik mobil-mobil SUV, ini senang naik ini karena ground clearance-nya tinggi dan juga daya pandang kita tuh lebar banget, Om ya. Ini rasanya tuh kacanya tuh bener-bener gede. Bantingannya juga cukup enak, Om. Wah, duduk di belakang enak kali ini, Om. Enak banget pasti. Nah, Alphard Velfire nggak ada nih, pedal shift ini ada nih, Om, tuh. Bahan setirnya nih, kalau gue tebak kayaknya Napa. Lalu di bagian joknya ini, di bagian pantat, ini sepertinya pakai leather seat. Lalu di bagian samping-sampingnya menggunakan kulit sintetis. Ini kalau malam lampunya nyala nih, Om. Yang mana? Ini, iya, Staria-nya. Iya, full. Terus di bagian pintu-pintu ada lampu lagi. 1 miliar beli ini. Kalau gue sih pikir-pikir ya. Tapi kalau kalian pengen sesuatu yang tampil beda selama 3 tahun ke depan, udah gitu kalian suka bepergian jauh dengan bawa banyak barang, bawa banyak keluarga, mungkin gue saranin lu ambil ini. Tapi kalau misalkan kalian pengen sesuatu yang lebih mewah atau lebih dikenal oleh orang Indonesia, maka beli Alphard atau Velfire. Karena biasanya lu naik Alphard tua pun disebutnya Alphard. Orang taunya Alphard mahal kan. Nah, orang taunya Alphard tuh mahal. Kayak misalkan lu naik BMW atau Mercy, mau tahun berapapun orang tetap menyebutnya BMW dan Mercy-nya, bukan tahunnya. Jadi itulah orang Indonesia, lifestyle orang Indonesia tuh sudah berpikir bahwa Alphard itu mobil standarnya, mobil mewah standarnya orang kaya mungkin ya, Om ya, bahasanya ya. Jadi ya susah ngomong ya. Oke. Tapi kalau yang kayak gue bilang, Om, tapi kalau lu mau diliatin orang ya kan, terus lu don't give a lu nggak mikirin kata orang, lu cuman seneng torsinya, seneng dieselnya, seneng tenaganya, seneng desain depan, seneng duduk di belakang yang lebih luas, maka kalian belilah Hyundai Staria, Om ya. Gue sih surprise sih ini pertama kali ini mobil tiba-tiba, ternyata diesel gitu. Iya, lu nggak tahu ya pertama kali diesel ya? Iya, gue nggak tahu. Ini kita coba tenaganya. Oh, udah 80 di gigi 3 tadi. Wih. Jauh, Om, sama Velfire gue yang lama juga jauh. Ini belum di remap nih. Belum. Mantap tarikannya, Om. Gila ya, kacanya gede banget ya. Iya. Setengah bodi kaca. Kita mau foto-foto mobil dulu. Jadi kalau gue bilang sih, kan banyak pertanyaan lucu nih, Om. Tadi gue nanya kan, kalau kalian punya duit disuruh milih, lebih baik milih Alphard atau Staria kan? Baik, jawabannya kocak-kocak, Om.
Hyundai Espas itu mah om. Terus terus dibilang itu mah menang mesin diesel. Ini tetap Alphard Velfire lah. Ya memang secara kan gue bilang mobil itu kan selera, jadi kita tidak bisa memastikan. Namun pilihan kalian apapun itu atau apapun yang sudah kita punya, kalau bisa kita harus selalu jalani, syukuri, nikmati. Jadi kalau udah kita bisa jalan 3 itu, rezeki sudah diatur sama Tuhan. Kita hanya menjalani aja usaha yang kita lakukan, syukurin, nikmatin. Kalau misalkan hari ini baru naik Honda Beat, ya kalau ternyata memang masih lama ganti prosesnya, ya kita nikmatin aja daripada kita mengeluh kan. Karena kalau kita makin sering mengeluh, maka rezeki juga akan jauh. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton dan yang berminat sama Hyundai Staria yang ready stock ini bisa hubungin gue ya. Bye-bye.